Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Pramudita dengan nomor BP 2011082002. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hardware komputer, yang mana ini adalah ujian tengah semester praktek instalasi komputer. Apa itu hardware komputer? Hardware komputer adalah komponen-komponen fisik nyata yang membentuk sebuah sistem komputer yang fungsinya untuk menunjang kinerja dari komputer tersebut. Jenis-jenis perangkat keras. Input, output, proses, penyimpanan, dan kelistrikan. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data, perangkat output untuk menampilkan keluaran dari data yang diproses, perangkat proses untuk melakukan olah eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan, perangkat penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data, kelistrikan yaitu berfungsi untuk menstabilisasi daya arus listrik. Ini adalah gambaran instalasi hardware komputer. Macam-macam perangkat input. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah perangkat input utama sebuah sistem komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengoperasikan komputer. Digunakan untuk melakukan input data secara menyeluruh pada sistem komputer. Cara pasang keyboard, jika menggunakan keyboard USB, sambungkan keyboard USB ke port USB di belakang atau depan komputer. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah perangkat periferal komputer yang digunakan untuk melakukan input data berupa gerakan kursor, klik, dan scroll. Cara pasang mouse, jika menggunakan mouse kabel, sambungkan kabel mouse ke port USB di bagian belakang atau depan komputer. Macam-macam perangkat proses. Yang pertama ada motherboard. Motherboard adalah perangkat keras yang berupa pawan sirkuit yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer. Terdapat banyak port di motherboard untuk menghubungkan berbagai hardware dalam sistem komputer. Cara pemasangan motherboard, yang pertama, tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Lubang untuk dudukan logam tersebut ditanda dengan cincin pada tepi lubang. Yang kedua, pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang yang sesuai pada motherboard. Yang ketiga, tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam. Yang keempat, pasang bingkai port input-output pada motherboard jika ada. Yang kelima, pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan skrup. Yang kedua ada prosesor. Prosesor adalah perangkat keras proses utama yang merupakan komponen sirkuit elektronik yang dapat melakukan eksekusi komputasi logika, aritmatika, sistem kontrol, dan input-output berdasarkan instruksi yang diperintahkan oleh pengguna. Prosesor juga disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Cara pasang prosesor. 1. Buka kunci prosesor pada motherboard seperti gambar. Masukkan prosesor ke dalam tray. Cara memasangnya dengan memegang prosesor pada posisi yang benar sebelum diletakkan, kemudian tempatkan dengan hati-hati pada soket prosesor yang ada di motherboard. Lalu, oleskan pasta pada prosesor. Dilanjutkan dengan memasang kipas pada prosesor. Dan selanjutnya yaitu colokan kabel pada motherboard. Yang selanjutnya ada VGA atau Video Graphic Array adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses visualisasi data dalam bentuk grafis. Cara memasang VGA card. Masukkan konektor VGA ke slot PCI secara perlahan dan pastikan terpasang rapat-rapat. Selanjutnya, turunkan tuas slot untuk menguncinya dan juga pasang skrup di bagian belakang case untuk mengokohkan posisinya. Bisa menggunakan skrup yang tadi digunakan untuk memasang VGA. Selanjutnya ada NIC atau Network Interface Card. NIC adalah sebuah peralatan elektronik yang dibuat pada sebuah papan PCB yang akan melakukan konversi sinyal
sehingga sebuah workstation bisa mengirim dan menerima data dalam jaringan. Fungsi NIC digunakan sebagai sarana menerima dan mengirimkan data melalui kabel jaringan. Cara pasang NIC. 1. Bukalah penutup badan casing, lepaskan baut di bagian belakang casing, setelah penutup badan casing yang lepaskan dari rangkaiannya. Yang kedua, sesuaikan jenis LAN card dengan slot pada motherboard, dalam hal ini slot jenis PCI. Yang ketiga, dudukkan LAN card pada slot PCI secara vertikal. Tekan LAN card ke bawah secara pelan hingga menyentuh dasar slot. Yang keempat, pasang screw pada LAN card dan kencangkan agar card tidak bergerak atau bergeser dari slot. Selanjutnya, macam-macam perangkat output. Perangkat output pertama yaitu speaker. Perangkat output yang digunakan untuk melakukan hasil pemrosesan kartu suara berupa suara. Yang kedua ada monitor, adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil proses data grafik dari VGA. Data yang ditampilkan menyediakan informasi dan video. Selanjutnya adalah perangkat penyimpanan, macam-macam perangkat penyimpanan. Yang pertama ada RAM, atau Random Access Memory. RAM adalah media penyimpanan yang bersifat volatil, atau data hilang ketika listrik dimatikan dan data diakses secara acak atau random. Digunakan untuk menyimpan data saat diproses oleh prosesor. Cara memasang RAM, yang pertama adalah lakukan tentunya membuka casing CPU, cari komponen RAM, untuk membuka pengunci slot, tekan pengunci RAM tersebut bersamaan di setiap ujung RAM. Yang keempat, setelah terbuka, bersihkan terlebih dahulu. Setelah dibersihkan, ambil RAM, lalu perhatikan sebelum masukkan RAM pada slot RAM, harus memastikan bahwa RAM tersebut tidak terbalik, karena bila terbalik memasangnya tidak akan bisa pas dengan slot RAM. Yang keenam, setelah berhasil memasang RAM tersebut, silakan coba untuk menghidupkan komputer. Yang ketujuh, setelah komputer Anda berhasil hidup dengan normal, maka pasang kembali casing-casing yang sudah dilepas pada langkah pertama. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan non-volatil, yang artinya masih dapat menyimpan walau keadaan listrik sudah mati. Digunakan untuk menyimpan data sistem operasi dan data pengguna dalam bentuk piringan digital. Macam-macam dari perangkat kelistrikan. Ada power supply. Power supply adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan konversi tegangan dari AC menjadi DC, sehingga dapat dilakukan manajemen ke sistem komputer terkait. Cara pasang power supply, yang pertama pasang power supply pada casing, selanjutnya pasang kabel power pada motherboard, yang selanjutnya pasang kabel-kabel sesuai pada tempatnya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.